wabarakatuh. Pada malam hari ini, ya sekedar basa-basi mawon, saya sedang memakai baju yang kebetulan baju kemeja ini adalah baju favorit saya. Tapi semenjak ada yang namanya Pilpres, saya sedikit terganggu karena saya sering disebut kalau pakai baju ini itu nomor tim ses, tim ses nomor tertentu ya. Ya agak terganggu, padahal saya bukan tim ses mana-mana ya. Padahal alhamdulillah sudah berlalu ya. Alhamdulillah siapapun presidennya kita doakan, karena para ulama salaf itu mengatakan kalaulah kita memiliki doa yang terbaik ya, satu doa terbaik, maka yang paling ya, bermanfaat doa ini kita berikan untuk pemimpin kita. Karena kalau doa kebaikan yang diijabah oleh Allah itu diberikan kepada pemimpin, maka manfaatnya untuk seluruh masyarakat. Adapun kalau untuk kita ya mungkin manfaatnya hanya untuk orang rumah saja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah kita memasuki malam yang ke-23. Ada yang 22, ada yang 23. Insyaallah sama saja ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita telah belajar bersama dari awal Ramadan bahwa husnul khotimah itu adalah sesuatu yang paling berharga. Karena kita mendengar hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita itu mengisi umur kita, dan kita sudah memahami maksudnya umur dalam syariat itu apa. Bukan sekedar syariat, tapi umur itu lekat dengan manfaat. Makanya kalau kita ditanyai berapa umurmu, kalau kita sudah menjawab 45, 50 atau 55, itu Masya Allah hebat sekali. Berarti kita telah istiqomah berbuat manfaat selama 45 tahun. Kemudian kalau memang kita sepakat untuk menginginkan husnul khotimah dan kita ingin umur kita itu berhias makna, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, kemudian di mana tempat kita ketika kita dipanggil kelak? Apakah dekat dengan Rasulullah SAW? Apakah justru sebaliknya kita itu jauh dengan sosok yang kita cintai, Rasulullah SAW? Tentunya kita sangat ingin menjadi cita-cita kita bersama, yakni apa? Bertetangga dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dari sekian banyak Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan keutamaan amal apa yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW, saya ambil cukup 4 saja ya. Karena kalau terlalu banyak kita bingung. 4 ini insya Allah ya tidak terlalu sulit ya, bukan tidak gampang juga, tapi saya filter, saya ambil yang paling gampang. Yang paling umum adalah ketika kita membaca Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita memohon jalan orang yang diberi nikmat ya. 17 rakaat 5 kali minimal kita itu memohon Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian apa itu jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata jalannya orang-orang yang kelak nanti ketika di akhirat itu bertetangga dengan Rasulullah SAW. Dari mana tahunya Ustaz? Itu namanya tafsir Quran bil Quran. Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Al-Fatihah kemudian dijelaskan dengan surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi. Kita nanti bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian orang yang shadiqin, orang yang jujur, orang yang menetapi syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dari sini kita memahami, kita kan sudah rata-rata 40 ke atasnya. Kita sudah, bahasa Indonesianya tuh ini nih, sudah kenyang berkumpul dengan yang namanya manusia. 40 tahun loh kita itu berkumpul dengan manusia. Dan kita bisa mengevaluasi apa sih yang bisa kita dapatkan dengan berkumpul dengan manusia itu. Jelas, ada yang bisa membawa manfaat untuk akhirat, ada yang tidak, justru membawa petaka. Karena pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, sahabat itu menarik itu loh, mengajak-ajak.
Orang yang temannya nggak benar, sahabatnya tidak benar, pasti ditarik sama sahabatnya tadi. Begitu juga kalau kita bersahabat dengan orang yang taat beragama, haus akan ilmu agama, kemudian akhlaknya itu baik, insya Allah akan kalut baik. Karena ada kaidah su'ul khuluqi yukti. Akhlak yang buruk itu nular. Begitu juga sebaliknya, akhlak yang baik itu juga nular. Bukankah kita pernah mendengar hadis perumpamaan dari Rasulullah SAW? Kata beliau, kita itu diinstruksikan, disuruh untuk kalau analogi beliau itu sering-sering berkumpul dengan orang jualan parfum. Kita datang tidak bawa parfum, tidak beli parfum, gumpul sama orang yang jualan parfum, itu insya Allah katut wah. Begitu sebaliknya, kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang pekerjaannya itu bau, ya kita meskipun datang dalam keadaan wangi, kita akan ikut kena baunya. Dan inilah yang menjadi evaluasi kita bersama. Dalam kehidupan kita kelak, kita tidak bahas masa lalu. Kita kan tidak lama, insya Allah bertemu Allah. Dalam kajian umur kemarin kan kita sudah membedah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa usia kita itu tidak lama. Loh, yang tidak lama ini loh, kita gunakan untuk bergaul di mana dan dengan siapa. Maka tiada tempat, dan tempat pergaulan yang terbaik adalah masjid atau musola. Maka siapapun yang istiqomah hingga hari ini, yang banyak orang sudah berguguran, sudah mundur dari istiqomah menjalankan qiyam Ramadan seperti panjenengan. Maka inilah sahabat-sahabat yang kata Allah adalah orang-orang solih, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Maka genggamlah persaudaraan dan persahabatan ini, persahabatan di masjid atau musola Al-Aqsa ini. Yang mana ketika kita benar-benar bersaudara, kita merasa sakitnya orang yang ketika orang lain itu merasa sakit. Kemudian kalau orang senang, kita ikut senang. Insya Allah dengan persaudaraan di dunia ini, kita akan bertetangga di akhirat kelak. Ya, tetangga rombongan Al-Ansor. Amin ya rabbal. Karena kenapa? Imam tadi membaca surat Zumar ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi sebelumnya ayatnya itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Zumara itu apa? Berkelompok, berombong-rombong. Ya memang sih tafsirnya itu maksudnya berkelompok adalah di sini orang yang sidikin, orang yang jujur itu berkelompok dengan orang yang jujur. Orang yang suka memang amalan puasa dikumpulkan ya, melewati pintu orang yang suka puasa, dan begitu juga seterusnya. Begitu juga yang kufur juga dikelompokkan, tukang mencuri ada sendiri pintunya. Itu tafsir As-Sumar. Tapi tidak ada masalah kalau memang ada suatu kelompok kemudian punya visi yang sama, suka katakanlah nanti ya ada poin keempat adalah suka menyantuni anak yatim. Kalau ada perkumpulan entah itu yayasan, lembaga atau masjid, kok visinya sama, fokus menyantuni anak yatim saja, itu bisa jadi Az-Zumar, kelompok menjadi rombongan yang kelak akan bertetangga di surga, syukur-syukur bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah siapapun yang memiliki rasa cinta yang sama. Anta ma'aman ahbabta, riwayat Bukhari. Kita itu telah dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Misal anak remaja suka yang namanya BTS, suka yang namanya K-pop atau apapun itu band-bandan itu ya, mencintai luar biasa fanatik ya. Ke masjid gratis, pengajian gratis tidak mau datang, tapi kalau konsernya bayar 1 juta, 2 juta datang, saking cintanya. Ya mohon maaf, kalau nanti itu Rasulullah SAW melupakan orang yang seperti ini. Kemudian apa? Allah kumpulkan dengan para K-pop dan BTS tadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah yang berakhlak mulia. Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat majelisnya denganku di antara kalian hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih. Adapun yang keempat, yaitu yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang merawat, menyantuni dan membantu anak yatim. Karena Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, anak wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku dan orang-orang yang suka merawat anak yatim nanti di surga kelak itu kemudian beliau mengisyaratkan dengan 2 jari. Seperti ini, hakada, seperti ini. Menempel jari. Maksudnya apa? Dekat dengan Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah dan orang-orang yang memang cinta dengan anak-anak yatim. Benar-benar merawat, implementasinya real, ada, bisa dilihat, bisa dibuktikan. Ikhlas karena Allah, insya Allah bertetangga dengan Rasulullah SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara 4
yaitu orang-orang yang taat kepada Allah, solih, kemudian bisa menjadi sahabat yang baik bagi temannya yang lain. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Yang keempat adalah orang-orang yang merawat dan menyantuni serta membantu kesulitan anak-anak yatim. Sebenarnya masih banyak, cuma cukup 4 ini yang insya Allah saya filter paling mampu kita paham. Itulah kenapa Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah SAW itu punya doa. Dalam riwayat yang sahih, beliau itu sering berdoa, ya Allah, ya. Saya tidak bacakan Arabnya karena saya bacakan juga tidak hafal pasti ya, satu kali pembacaan. Bahasa Indonesia, panjenengan pahami bisa dijadikan doa. Bahasa Indonesia tidak ada masalah. Dan doa ini masya Allah ampuh sahih dan disebutkan dari lisan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu siapa? Salah satu sahabat yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Beliau itu berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu agar menjadi pendamping Muhammad SAW di surga yang tertinggi dan surga yang kekal. Coba saya ulangi, ya Allah, aku memohon kepadamu agar nanti kelak di akhirat menjadi pendamping Muhammad SAW di surga yang tertinggi dan kekal. Terakhirnya, ya Allah, aku memohon kepadamu agar nanti kelak di akhirat menjadi pendamping Muhammad SAW di tempat surga yang tertinggi dan kekal. Inilah yang bisa kami sampaikan. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.